Halo guys, kembali lagi di Wawabe, wawancara mahasiswa berprestasi arsitektur 2025. Oke teman-teman, kita udah bareng the winner of Daikin Designer Awards 2025. Boleh tahu namanya dong kak? Halo, aku Hendy. Aku Yana. Kita angkatan 22. Arsi angkatan 22. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh dong kak di-sharing dikit tentang kompetisi yang kakak ikutin dan apa sih alasan awal kakak bisa tertarik untuk ikut DDA 2025? Oke, jadi Daikin Designer Award 2025 itu dimana sebuah ajang untuk mengapresiasi para desainer. Tapi ini kita terafiliasi dari Daikin Pro Shop Indonesia. Dan alasan kenapa kita bisa ikut itu sebenarnya cukup kompleks ya. Sebenarnya kita itu terafiliasi sama alumni, jadi ada alumni yang datang ke kita gitu buat kayak inspiring kita gitu buat ayo dong ikut buat DDA ini, gampang kok cuman bikin rumah gitu kan, awalnya cuman gitu kayak oke, gimana kalau kita coba aja. Ternyata waktu udah pengumuman resminya, wow kompleks juga ya ternyata, tapi that's really fun and we got some experience and new knowledge in this competition gitu sih. Oke. unexpected banget nih kak alasannya. Aku lanjut nanya nih kak, bisa nggak sih jelasin secara singkat konsep utama dari proyek yang kalian ajukan, dan dari mana sih asal ide awal dari desain kalian? Oke, jadi karya kami itu namanya Umah Nataran. Jadi base konsepnya itu ya rumah dengan natah yang banyak gitu. Tapi itu bukan main filosofi kita sih. Kita ngambil main filosofinya itu dari kemarin Manik Ring Cicupu, dimana itu kan kayak a gemstone inside the box gitu kan. Jadi kita representatifin rumah ini itu kayak box yang ngelindungin the gemstone, which is the human itself. Itu adalah gemstone itu sendiri. Dan itu jadi kayak replikasi Buana Agung juga, dimana ada elemen kayak landscape, terus ada water element dan juga sunlight, dan everything in there itu juga kayak replikasi dari alam semesta itu sendiri. Kan main theme dari DDA sendiri kan sekarang originality. Jadi menurut kami itu yang the most original in this universe itu adalah ya universe itu sendiri gitu. Oke, keren banget ya. Kita jump ke pertanyaan selanjutnya lagi. Nah, kita nih kan kayak tertarik juga gitu ya kak ikut kompetisi. Dari kakak ini kan ikut kompetisi itu artinya kita tuh mencari challenge untuk diri kita sendiri gitu kan. Tapi apa sih challenge terbesar selama kalian dari prosesnya sampai dari kalian mengikuti si DDA 2025 ini? Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya challenge itu pasti ada. Dan kita ngelihat challenge itu lebih keseneng sih. Kalau orang lain mungkin ngelihatnya challenge itu kan kayak aduh susah gitu kan. Kita lebih ke kayak challenge ini adalah suatu hal yang emang kita cari dalam sebuah sayembara. Karena pada dasarnya ikut kompetisi itu bukan soal menangnya. Karena ya klise mungkin menang itu bonus, tapi kita harus nikmatin prosesnya juga. Karena banyak teman-teman kita, aku juga awal-awal biasanya kalau ikut sayembara itu paling males banget buat revisi, paling males banget buat minta pendapat orang, karena kita pikir ya mereka siapa sih kan yang tahu desain kita. Tapi sebenarnya yang paling bagus dari sebuah kompetisi itu adalah kita belajar. Yang paling bagus dari sebuah kompetisi itu adalah journey kita ke desain tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman tahu nih, kita sebenarnya menghasilkan produk yang udah dapet juara ini tuh nggak cuman pemikiran kita aja. Kita presentasi ke banyak banget arsitek, emang udah profesional gitu. Kita presentasi, kebetulan kita berdua lagi magang juga. Kita presentasi ke prinsipal-prinsipal kita. Kita presentasi ke kenalan-kenalan kita, gimana kak desain kita. Kemudian kita juga nanya ke even orang yang bukan arsitek. Kayak temanku Hendy, dia nanya ke temannya yang di arkeologi. Kita juga nanya ke orang tua kita apakah desain kita udah bagus atau bagaimana. Karena persepsi orang itu pasti beda-beda, dan setiap persepsi pasti akan menghasilkan sesuatu. Apakah itu akan membangun atau tidak kan itu kan tergantung dari kita sendiri. Tapi dari sana rasanya tantangan itu akan lebih berarti. Sepertinya kayak gitu sih. Wah, emang kita perlu banyak banget nih persepsi dari sekian banyak orang dalam mendesainnya kak.
aku izin nanya nih Kak, dari sekian banyak peserta di sayembara ini, kan lumayan kompetitif ya berarti lombanya ini Kak. Menurut Kakak, di bagian mana, desain mana sih yang menurut Kakak yang paling kuat atau yang paling membedakan karya Kakak dari peserta yang lain? Mungkin tadi udah sempat dijawab sih sama Hendy ya soal originality, karena setiap sayembara pasti punya tema yang berbeda-beda. Nah, ketika sebuah sayembara mempunyai tema yang lumayan spesifik, maka kita harus bisa ngejar ekspektasi tersebut nih. Kebetulan kalau di Daikin nih kan temanya originality, suatu hal yang mungkin bersifat original dan mungkin bisa dibilang tidak ada sebelumnya, tapi dari kita nangkapnya sih tidak seperti itu. Kita nangkapnya lebih ke bagaimana agar tema ini sendiri itu bisa menjadi representasi dari diri kita dan juga dari desain kita itu sendiri. Mungkin kalau mau dibilang unik, yang unik itu adalah bagaimana cara kita menghasilkan atau mengkomparasi atau menggabungkan berbagai macam ide menjadi satu rancangan yang bersifat original. Kita juga bisa merasakan Indonesia di sana, kita bisa merasakan Bali di sana tempat kita berkuliah saat ini, juga kita bisa merepresentasikan suatu hal yang lebih kontekstual dan universe. Itu dari Buana Agung, Buana Alit, rasanya banyak sih budaya yang bisa diadaptasi dari konsep-konsep tersebut. Oke, sangat-sangat menarik ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, aku mengharapkan 2 jawaban berbeda. Jadi nanti masing-masing dari kakak gokil ini harus memberikan 2 opininya. Oke, kan menyandang title winner nih, nggak mungkin dong nggak berkesan. Tapi ada nggak hal lain yang kayak lebih berkesan gitu, yang lebih gong lagi daripada yang kayak endingnya dapet winner nih, tapi selama prosesnya ada nggak sih pelajaran gitu yang besar banget yang kalian rasain selama kalian mengikuti DDA 2025 ini? Oke, mungkin aku dulu nih. Oke, jadi kalau dari aku, kebetulan kan di sini aku berperannya jadi lead design kan, jadi aku nge-lead Yana juga. Yang paling gong itu pelajaran yang paling bisa diambil itu knowing your partner sih, lebih tepatnya. Kayak kita awalnya tuh kayak ya udah kayak lebur aja jadi satu gitu kan, tapi ternyata makin kesini makin jelas gitu loh. Ternyata aku itu lebih dominannya di starter, sedangkan partnerku Yana itu lebih dominan di finisher gitu kan. Jadi kita itu ada titik di mana kita ngerjain desain itu bareng, tapi malah nggak jadi. Akhirnya di Hamin 3 minggu submit itu aku bikin keputusan paling gila adalah, Yan, kita pecah karya ya dari sini gitu, supaya egonya dia terpenuhi, egoku juga terpenuhi. Akhirnya hajatnya itu mau submit 2 karya gitu kan. Siapa tahu nih bisa juara 1 sama 2 gitu kan. Itu goals utama kita kemarin gitu kan. Dan terus pelajaran berharga itu ya itu tadi, seperti yang dikatain Yana, kita itu harus kolaborasi sama banyak orang di sana gitu. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu udah tahu segalanya, enggak gitu. Jadi kita harus tanya persepsi orang mungkin di luar bidang kita ya, kayak di luar arsitek itu kita waktu ini membayangkan kalau dia itu as klien umum yang awam, gimana sih kalau orang awam lihat itu. Soalnya kan di juri Daikin itu kan nggak semuanya dari arsitek, ada juga praktisi dari AC dan ya ada sih kayak staff dari Daikin juga gitu. Jadi kan kita ngejar dari persepsi itu juga. Terus kita coba tanya ke banyak orang, kayak tempat kita magang itu staffnya dan prinsipalnya itu sebenarnya nggak ada salahnya kita buat tanya, kita minta advice dari mereka gitu. Toh ya ujung-ujungnya kita yang mengerjakan gitu kan. Dan mungkin yang terakhir itu berharap itu boleh, manifest terus itu penting banget, karena kita itu jatuhnya di perjalanan ini itu jadi kayak spiritual journey juga sih. Soalnya banyak banget unpredictable moment yang yang semesta itu juga ikut campur di dalamnya gitu loh. Jadi kita juga nggak boleh sombong sih, nggak boleh ngerasa bahwa kita udah ada di sini, itu nggak lihat belakang itu jangan. Jadi buat teman-teman ya itu ya, jangan sombong ya intinya ya. Kalau dari aku sendiri, unexpected moment itu banyak banget. Bener yang dibilang sama Hendy tadi, karya kita sekarang itu kalau dibilang original, iya original karena kita yang berusaha menarik semua resource yang kita punya untuk menjadi satu karya. Namun
di balik itu semua banyak banget orang-orang yang bantu kita, baik itu lingkungan kita, orang-orang terdekat, atau mungkin lingkungan kerja, teman-teman yang lain juga. Karena apa ya, di sayembara sebelumnya itu juga aku ngerasa emang banyak banget insight yang bisa kita dapetin dari orang-orang di sekitar gitu. Terus habis itu apa ya, tentang sayembara ini tuh emang magical banget sih menurut aku, karena itu tadi gitu banyak banget unexpected moment. Jadi kayak kita apa ya bilangnya ya, kayak tiba-tiba kita nggak apa namanya, kayak pertama itu pas pengumuman top 5 pun kita ngerasa kayak kok lama banget ya, kok diundur-undur gitu ya, terus kayak pengen tahu cepet gitu kan. Terus tiba-tiba dapat pengumuman itu kayak udah langsung lega. Terus habis itu pas pembuatan presentasi juga, pembuatan PPT segala macem, pengurusan berkas pada saat presentasi itu kita dibantu banyak banget pihak, dari fakultas, dari universitas, dari prodi, teman-teman himpunan juga bantu kita buat mendanai apa namanya proses presentasi. Kita berterima kasih dengan sangatlah itu untuk semua bantuan-bantuannya. Kemudian dalam ranah desain juga tadi bener yang dibilang sama Hendy. Jadi emang ini agak lucu sebenarnya. Awalnya emang kita mau mecah karya jadi dua, karena emang bisa dibilang kita berdua sama-sama dominan gitu kan. Jadi artinya kita pengen ngeluarin ego kita. Di awal itu kayak even sampai di hari pengumpulan itu aku masih ngerjain punyaku, Hendy masih ngerjain punya dia. Jam 12 siang kita masih mengerjakan dua hal yang berbeda gitu. Jadi aku masih panelin punyaku, Hendy masih panelin punya dia gitu. Terus pas jam 3 sore pengumpulan, jam 1 WIB, jam 1 WITA gitu kan. Pas jam 3 sore aku udah ngambil keputusan kan, kayaknya nggak bisa deh Hen, kita harus gabung lagi nih Hen, kita lanjutin punyamu ya Hen ya. Jadi pada saat itu aku langsung bantu punya Hendy, kita langsung ngebut dari awal lagi, kita langsung paneling pokoknya sampai selesai. Dan sampai malam itu pun kita masih kontek-kontekan sama Daikin ya, sama staff Daikin gitu, karena ini udah bener nggak sih planningnya gitu. Soalnya kan di sini nggak cuma desain aja yang dilihat ya, tapi ada apa ya, kayak struktur apa sih, AC planning gitu, dari pemilihan unit, terus pemipaan, dan kayak pipa itu kan ada banyak macamnya, kayak pipa buat supply dan returnnya gitu, sama pembuangannya juga. Itu sih kayak apa ya, kalau emang itu nggak direncanakan dari awal itu sulit banget sih, bakalan keteteran gitu. Benar-benar. Tapi kalau misalnya teman-teman dengarnya ini ribet, ini nggak ribet kok. Kalian cuma perlu harus kayak berani nanya ke apa namanya Daikinnya langsung. Terus habis itu nanti dia bakal ngasih saran gitu. Kita bakal belajar di sana, lebih ke belajar. Kita apa namanya, kalau mau dibilang ribet sih enggak juga gitu. Karena emang itu adalah proses yang kita inginkan juga. Karena pada dasarnya kalau misalnya teman-teman ikut sayembara terus habis itu prosesnya udah nggak enak, terus nggak dapet juara, itu kan rasanya nggak enak banget gitu kan. Kita dari awal juga mikir gimana kalau prosesnya ini kita buat juga sebagai sebuah winning achievement buat kita sendiri gitu sih. Dari kita mungkin. Dan itu yang pengumpulan tuh juga gong banget nggak sih, kayak jadi yang apa ya, hamin 1 jam pengumpulan kan di Wita kan udah jam 12 dulu ya. Nah sebenarnya itu pengumpulan itu jam 1 WIB gitu, tapi unexpectednya itu website buat submitnya itu tiba-tiba tombolnya hilang. Itu kita langsung itu kita langsung teriak-teriak di tempat itu sih, kayak aduh kok udah ditutup gitu kan. Tapi itu kan kayak kita tuh sama-sama aduh gimana nih ya, udah nggak kekumpul atau gimana. Terus ternyata di grup Daikinnya itu juga semua peserta juga gitu rame banget, kaget gitu kan. Nah akhirnya nggak tahu kenapa nih, mungkin Yana berdoa dan aku juga berdoa masing-masing gitu kan, diem-dieman gitu kan, udah kita kayak shock gitu kan, udah shock gitu kan, udah kayak aduh kan ya Tuhan, kita nggak ngomong gitu. udah kayak di dalam itu, ya Tuhan ini kita belum perang loh ya Tuhan gitu kan, ini gimana ya, masa kita udah kalah di sini gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngide aja sih utak-atik si website itu dan buka history. Ternyata kan kebetulan kita juga udah sempat masuk ke laman buat pengumpulannya itu kan, ada historinya gitu. Jadi kita pencet lagi itu bisa, dan ternyata oh ya ini bisa ya dikumpulin. Ternyata di situ kan dimintain juga tuh kayak foto desainer. Ya udah kita bodo amat deh, nggak formal, udah langsung selfie aja, iya, kita cekrek gitu. Di kafe kita langsung selfie gini berdua gitu kan. Angle-nya udah nggak beraturan gitu. Dan akhirnya kita alhamdulillah udah kesubmit di hamin 40 menit pengumpulan yang waktu WIB itu. Dan kebetulan di grup itu juga masih banyak
yang belum bisa, akhirnya kita coba deketin satu-satu lewat personal chat gitu. Coba Kak dipakai link yang ini gitu loh. Ya itu bener-bener kayak out of nowhere ya yang Iya, kita bener banget. ngelakuin itu, kayak kita mikirnya ya kita tahu mereka itu peserta juga, saingan kita juga, iya, tapi bener. kayak kalau kompetisi ini apa ya diikutin sama orang yang sedikit karena human error kayak gini tuh rasanya kayak kurang Iya, asik bener gitu sih. Dan aku sih waktu itu mikirnya ya aku coba berbuat baik ya, siapa tahu dapat karma baiknya dari situ gitu sih waktu itu. Iya Itu sih. gong banget. Jadi Itu gong banget, banyak ini nggak banget. cuma competition journey aja, tapi juga spiritual juga sih jatuhnya. Gitu. Wah gila, banyak banget yang hal di luar dugaan nih kak. Dari pecah karya, submissionnya nggak ada. Oh iya nih kak, kemarin kan kita baru aja nih menerima mahasiswa baru. Dan masih banyak dari mereka yang belum ada gambaran gitu kak tentang sayembara. Jadi mungkin nggak dari kakak sendiri ada pesan atau tips yang kakak bisa berikan kepada adik-adik tingkat untuk mengikuti sayembara selanjutnya nih kak? Lu dulu mungkin. Kalau dari aku sih pesan yang paling utama adalah daftar dan submit. Serius ini daftar. Pertama itu adalah daftar, submit, lihat siapa yang menang, pelajarin kenapa dia menang. That's it kalau untuk maba. Dan rasanya juga emang kalau bisa dibilang kalau kita lihat soal kemampuan, mungkin teman-teman juga masih belum punya kemampuan di bidang itu, mungkin masih sekarang masih gambar manual mungkin ya gitu kan. Tapi kan sayembara itu yang penting adalah kalian bisa dapat exposure-nya gitu. Ketika kalian ikut sayembara, jangan sampai kalian cuman mendaftar, submit, lupakan gitu. Jangan. Karena yang paling penting itu adalah pelajarannya. Yang tadi kayak kita ceritain kan, kalau misal kalian daftar sayembara, pada saat journey-nya usahain kalian nikmatin setiap proses yang kalian lakukan, dan kalian nikmatin juga setiap achievement yang kalian dapatkan, mau kalian menang, mau kalian kalah gitu kan. Kalau misalnya kalian kalah, ya apes-apesnya kalian dapat pelajaran dari yang menang. Kenapa sih dia bisa menang gitu loh. Lihat apa sih yang something wrong yang kita buat sampai kita bisa nggak dapat posisi itu juga gitu. Itu akan lebih lebih membangun lah daripada kita cuman sekedar oh iya ya udah nanti kita ikut lagi. Itu kayak buang-buang waktu sih bahasanya Buang gitu. duit juga. Buang duit juga karena kan daftar kan pakai duit ya. Iya. Kayak gitu sih dari aku. Oke, kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang baru aja gabung di RC, just take your time, gak apa-apa. Setiap orang tuh prosesnya juga masing-masing startnya gitu kan. Jadi di fase yang sekarang itu perbanyak aja kayak dari inspirasinya, perbanyak juga ilmunya juga gitu. Nanti when your time has come, kalian tuh tinggal eksekusi aja gitu loh. Dan jangan gampang berpuas diri, entah itu dalam segi belajar, dalam segi bikin desain. Soalnya ya kita sebagai ciptaan Tuhan tuh gak pernah bisa untuk puas sebenarnya. Jadi kalau misal kalian udah ngerasa puas sama diri kalian sendiri tuh itu menyalahin aturan Tuhan sih gitu. Bahkan in this position ya, aku sama Yana itu masih ngerasa kok karya kita gini ya, kayak masih belum puas gitu. Rasanya kayak masih pingin dieksplor gitu. Benar banget. Dan apa ya kalau lanjutan dari Yana itu tadi kan kebetulan dari Daikin kan ada dokumentasi karya dari tahun lalu. Jadi itu diserahkan ke peserta tahun ini. Itu sampai di kamar kita menginap kemarin, itu kita review satu-satu tuh karyanya. Kok mereka bisa ya dapat ini, apalagi yang dari karya yang kategori profesional. That was very amazing gitu kan, kayak oh kita dapat ilmu di sini, terus layouting yang baru. Kenapa sih dia bisa menyandang gelar first winnernya gitu. Oh berarti alasannya ini. Berarti kita tuh kayak gak ada waktu buat gak belajar gitu loh. Jadi setiap detik di hidup kita itu emang tujuannya itu untuk belajar sebenarnya. Jadi kalian teman-teman, baik yang baru masuk maupun yang sudah akan lulus atau yang lihat video ini, jangan berhenti buat belajar. Pokoknya terus cari kemauan kalian, dan kalian harus tahu kalian powerfulnya di mana. Kalau memang kalian minatnya di hospitality, di bangunan komersil atau di bangunan residensial, nggak apa-apa, kejar aja gitu. Jangan hiraukan omongan orang kalau misalkan desain kalian biasa aja atau apa. Keep improving yourself dan keep push your limit gitu sih.
Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau ikut sayembara, cari mentor, cari orang yang bisa nge-assist kalian. Karena di atas kita banyak banget orang yang ngebantu kita, apakah itu Benar. principal, alumni. Kita banyak banget diskusi sama mereka buat ngasilin desain saat ini. Kita juga, kalaupun kita bakal ikut sayembara lagi, kita tetap bakal nanya ke mereka lagi kok gitu. Kita bakal tetap nanya ke keluarga kita tetap bakal nanya ke orang-orang terdekat kita. Kayak gitu sih. Oke, very inspiring ya. Terus ini deh Kak, karena kita nih masih semester 3 juga kan, kita pastinya akan berusaha untuk sampai di titik itu. Tapi teman-teman, kalau sekarang kita udah sampai di titik akhir dari wawancara mahasiswa arsitektur berprestasi 2025. Kita tentunya berterima kasih banget ke dua kakak-kakak gokil ini yang udah mau meluangkan waktu dan membagikan ceritanya. Nah, semoga pengalaman dan insight yang kakak-kakak ini sampaikan bisa jadi motivasi nih buat teman-teman sekalian. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa datang dan saksikan Architecture Exhibition and Charity Night 2025. Bye.